Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, video kita ini akan membahas tentang penyebab orang terlilit hutang. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan orang bisa terlilit hutang. Saya sering menganalogikan hutang itu seperti orang yang sedang sakit lalu pergi ke dokter. Kebanyakan orang-orang yang sakit itu datang ke dokter pada saat mereka sudah sakit. Saya herannya kenapa mereka nggak mikirin gimana caranya untuk mencegah penyakit tersebut datang. Sama halnya dengan hutang. Datangnya pas punya masalah, dan udah punya utang gede. Dan nggak pernah mengantisipasi hal apa yang bisa menyebabkan hutang. Nah, hal itulah yang perlu Anda ketahui, supaya bisa jauh-jauh dari penyakit yang bikin mumet, hutang. Supaya itu nggak jadi habit Anda ke depannya. Supaya Anda tidak akan berhutang lagi. Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam materi bagaimana cara melunasi hutang, saya akan lebih dulu menjelaskan penyebab yang bisa membuat seseorang memiliki hutang. Hal ini saya jelaskan supaya Anda tidak jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Berikut 3 poin yang menjadi penyebab orang terlilit hutang. 1. Overspending. Overspending itu adalah ketika kita dalam melakukan sesuatunya itu mengeluarkan lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukannya, alias gaya hidup kegedean. Akhirnya yang kita lakukan, untuk mencapai apa yang kita inginkan itu, kita rela untuk hutang. Poin pertama ini sebenarnya sederhana, karena kita hidup terlalu banyak gaya. Penghasilan cuma 3 juta tapi sok-sokan belanja sampai menyentuh angka 10 juta. Karenanya supaya Anda tidak jatuh ke lubang yang pertama ini, gara-gara overspending berujung hutang, maka cobalah untuk mengontrol gaya hidup. Kontrollah gaya hidup Anda supaya Anda tidak banyak gaya. Hidup sederhana itu lebih nikmat daripada hidup banyak gaya, tapi punya banyak tunggakan, cicilan, yang mengakibatkan kita pusing ngejalanin hidup. 2. Pendapatan kurang mencukupi. Untuk hal kedua adalah under-earning. Maksudnya, orang bisa jatuh ke dalam lubang hutang itu memang karena mereka penghasilannya yang sedikit. Apa bedanya dengan poin nomor 1? Bedanya, kalau pada poin nomor 1 itu, sebenarnya secara kebutuhan mereka memang mencukupi, cuma keinginannya sangat tinggi, gaya hidupnya sangat tinggi, dan menyebabkan overspending. Pada poin nomor kedua ini, untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, untuk makan sehari-hari saja, itu pusing karena nggak ada duit. Lalu, gimana solusinya? Solusinya sederhana, Anda harus bisa terus bekerja setiap hari, Anda harus berusaha setiap hari, ikhtiar setiap hari, dan harus yakin bahwa Allah akan memberi rezeki untuk kita. Ingatlah untuk, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, jangan merasa diri Anda bukan siapa-siapa. Harus percaya bahwa Allah sudah memberi Anda rezeki. Hanya tinggal bagaimana kita berusaha mengejar rezeki itu dan berikhtiar. Kejar rezeki tersebut dan yakini bahwa ini adalah kodanya Allah SWT. 3. Adanya kejadian yang tak terduga. Untuk poin terakhir, kenapa orang bisa terlilit hutang adalah karena unexpected event. Maksudnya gimana? Maksudnya itu karena mereka mengalami kejadian yang tidak pernah mereka duga-duga akan terjadi. Misalkan, Anda tidak pernah punya hutang, tapi orang tua Anda punya hutang dan kemudian mereka meninggal. Lalu, hutang mereka harus Anda yang tanggung. Atau, Anda punya rumah yang tiba-tiba mengalami kebakaran, kena longsor, dan lainnya. Untuk menyelesaikan itu rumah sampai bisa balik lagi jadi normal, Anda rela untuk berhutang. Bisa juga, Anda kena tipu oleh orang, diculasi orang lain terus orangnya kabur dan Anda harus menanggung beban tersebut.
Itulah contoh-contoh hal kejadian yang tidak pernah diduga-duga. Bukan karena kita yang memang banyak gaya. Bukan juga karena kebutuhan kita yang di bawah standar. Tapi memang, Allah memberi kita unexpected event atau kejadian yang tidak pernah terduga-duga. Nah, hal ini bisa juga terjadi karena apa? Karena hal ini bisa terjadi karena memang sebuah teguran ataupun cobaan, atau memang juga ujian dari Allah. Dan, masalahnya adalah kita nggak pernah tahu kita itu termasuk yang mana. Entah itu ujian untuk menaikkan kelas kita. Entah itu memang cobaan yang entah itu awalnya kita orang yang soleh dan beriman. Lalu karena over nikmat duniawi, tiba-tiba Allah tegur. Atau yang ketiga, karena memang kitanya banyak dosa. Akhirnya diazab sama Allah. Karena hal tersebut kita nggak pernah tahu. Maka tugas kita adalah senantiasa beristiqomah, bertaubat sama Allah, agar kita terhindar dari nomor 3, kejadian tidak terduga-duga ini. Nikmati saja prosesnya, dan beresin semuanya. Yakini juga bahwa ini merupakan bagian dari qada Allah SWT. Nah, ketiga hal di atas adalah penyebab yang bisa membuat Anda terkena hutang. Jangan sampai Anda masuk ke dalam lubang yang sama, atau ke lubang yang lebih besar karena semata-mata kebodohan Anda sendiri. Saran saya untuk Anda semua, daripada Anda terkena hutang terus-terusan, dan menjadi gaya hidup terus-terusan, lebih baik Anda melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai kayak orang sakit yang saya bilang di awal. Sudah sakit parah, baru sadar dan pergi ke dokter. Dan pas udah di dokter, dokternya bilang bahwa ini sudah stadium akhir, udah bahaya, dan lainnya. Nah, kalau sudah begitu, pastinya nanti cara beresinnya juga bakal lebih berat. Sama kayak hutang, jangan sampai Anda baru sadar bahwa hutang Anda sudah banyak, sudah miliaran, terus Anda pusing gimana cara ngelunasinnya. Oleh karena itu, mendingan dari awal kita sudah ngecut dari depan dan melakukan upaya pencegahan. Anda harus ingat dengan kalimat ini, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini.